Setelah penantian lama, akhirnya Jetour itu masuk ke pasar Indonesia. Dan Jetour itu menjadi SUV boxy off-roader pertama dari Cina yang bermesin ICE turbo. Sedangkan yang lain-lainnya biasanya masuk sebagai varian hybrid ataupun varian elektrik. Jadi ini memang yang pertama kali masuk dengan ICE turbo. Dan gimana mobilnya? Mari kita lihat. Let's go! Kita mulai dari bagian belakangnya. Jujur bagian belakang itu agak kontroversial karena memang lekukan desainnya itu mirip banget sama mobil SUV dari Inggris yang namanya nggak usah kita sebutin, Defender. Nah, tapi memang di sini itu dia ada beberapa perbedaan desain, seperti di stop lampnya itu menggunakan LED yang panjang, sedangkan ya kalau kalian tahu Defender itu menggunakan kotak-kotak seperti itu. Dan di sini ada tulisan T2XWD karena ini sudah all wheel drive, intelligence all wheel drive. Pembukaannya itu pakai bandor, jadi dibuka dari samping dan ada pegasnya di bawah sini, bisa kalian lock kalau misalnya kalian ingin buka tanpa dia nutup lagi. Dan untuk terangnya ini lumayan spacious, dia ada power outlet di sebelah sini, dia juga ada tempat untuk naruh minuman, cantolan, tempat untuk Bluetooth speaker. Dan ini adalah pembukaan kalau misalnya ini nggak bisa dibuka dari dalam gitu. Nah, sekarang ditutup lagi. Oh ya, di sini juga ada sebuah pemisah kalau misalnya kalian ingin barang yang kalian masukin ke dalam mobil ini tuh terjaga privasinya. Nah, di sini ada high stop lamp, di sini ada mounting mungkin untuk sebuah kamera belakang, tapi di sini nggak ada. Tapi secara desainnya cakep banget. Dan untuk warnanya, jujur warna hijaunya lumayan oke. Dia bukan warna hijau yang ngejreng, dia warna hijaunya agak kalem, tapi itu tuh jadi ciri khas tersendiri dari mobil ini. Ini bagian samping dari Jetour T2. Untuk spesifikasinya sendiri, panjang dari Jetour itu ada 4,7 meter dengan lebar 2 meter dan tinggi 1,8 meter. Bisa kalian lihat di atas ini kita mendapatkan roof rail yang kokoh banget. Ini digoyang-goyangin masih kokoh banget, jadi bisa kalian pakai roof rack gitu. Di sini kita juga mendapatkan over fender dengan side lamp. Dan di bawah sini kita juga mendapatkan sebuah kaki-kaki yang rugged dan di sini ada footstep. Jadi kalau misalnya kalian mau naik itu bisa terbantu dengan adanya footstep ini. Di sini kita mendapatkan kaca spion yang ada running light-nya, ada kameranya, dan memang ini tuh udah 360 kamera. Jadi kalian walau off-road bisa ngeliat kiri kanan kalian tanpa harus ngeluarin kepala seperti ini dan sebagainya. Kaki-kakinya itu menggunakan ban GT 4x4 AT71 dengan ukuran 255/60 ring 19, dan untuk peleknya itu one tone alloy dengan logo Jetour yang berbentuk tulisan. Nah, memang entah kenapa untuk rodanya itu logo Jetournya masih tulisan, tapi kalau ntar kalian lihat di dalam logonya udah beda. Logonya pakai logo Jetour Global, yang mana tulisannya kayak J sama T. Nah, ini bagian depan dari Jetour itu bisa kalian lihat bentuknya sangat amat mengotak. Benar-benar boxy SUV dengan di sini headlampnya kotak dan tulisan Jetournya itu nyala. Di sini ada lampu dan di bawah sini juga ada fog lamp berbentuk matrix serta bumper yang rugged banget kelihatannya. Di sini juga ada radar untuk pembantuan ADAS. Di sini ada tow hook untuk kebutuhan off-road dan sebagainya. Bisa lihat di sini ada ventilasinya dan situ ada fan-nya yang gede banget. Ya, karena ini memang mobil performa, dia all wheel drive, dan dibawa ke mesin yang gede ini, dia ada mesin 2 liter turbo dengan output di 245 horsepower dan 375 Nm. Jadi outputnya memang lumayan oke untuk mobil sebesar ini gitu. Kalau impresinya tadi waktu dibawa di jalanan, memang dia ada turbo lag sedikit karena memang ini mobil turbo. Tapi kalau misalnya untuk off-road, kalian bisa pakai mode crawling yang dimana dia lebih memberikan torsi yang gede di awal, jadinya kalian agak dimudahkan kalau lagi off-road. Sebelum masuk ke bagian dalamnya, di sini tuh ada kayak grab handle gitu. Mungkin gunanya buat naik ya. Jadi ini kalian bisa naikin kaki kalian, habis itu kalian pegang ke sini biar kalian bisa naik ke atas mobil atau ke sana. Tapi ya karena ini mobil pinjaman dari ATPM, jadi gue nggak berani. Kita lanjut aja ke dalam. Nah, ini baris kedua dari Jetour itu bisa kalian lihat
Dia ini spacious banget untuk sebuah boxy SUV dari Cina. Dan di sini kita mendapatkan handrest dengan 2 blower di sini dan juga ada port USB Type A dan juga Type C serta storage. Dan ini untuk sebuah mobil bensin dia ini rata lantai loh. Dia udah kayak mobil EV gitu. Walaupun memang untuk si J30 itu dia memang nggak hadir dalam varian EV, tapi dia hadir dalam varian PHEV yang bakal masuk di Indonesia tahun depan. Nah, untuk varian si bensinnya ini sendiri udah dijual di Indonesia dengan harga untuk 1000 customer pertama di 568 juta rupiah, sedangkan nanti untuk setelah 1000 customer pertama bakal naik ke 588 juta rupiah. Menurut gua harga yang worth it untuk apa yang kalian dapatkan dan untuk kelasnya. Memang hal yang mungkin agak kurang gua sukai dari si T2 ini adalah baris keduanya yang kerasa tegak banget. Jadi memang untuk off-road mungkin oke ya, tapi kalau untuk perjalanan jauh mau dibawa keluar kota, gue yakin penumpang di baris keduanya itu bakal merasa pegel kalau kelamaan. Mungkin gitu aja, kita bakal lanjut ke bagian depan. Solid banget pintunya. Memang kalau buatan Cina itu tidak kaleng-kaleng, pintunya aja solid banget. Dan memang gue tuh senang banget sama desain door trimnya. Bisa kalian lihat di sebelah sana. Desain door trimnya itu masih membawakan kesan yang modern dan simple. Dan audionya itu juga dari Sony. Jadi memang kita belum cobain, tapi seharusnya kalau audio dari Sony itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Nah, ini juga kunci dari Jetour sudah menggunakan logo Jetour Global yaitu JT. Dan bisa kalian lihat ini percampuran antara warna piano black dan juga warna silver. Dan di belakang sini kita ada kunci buka bagasi dan juga untuk ngidupin mobilnya dalam keadaan mati. Jadi ini udah lengkap banget dan tak kenapa bahkan kuncinya bentuknya kotak-kotak gitu, lucu banget. Baza desain dashboardnya itu menggunakan baza desain yang mengotak gitu. Di sini kayak ada aksen-aksen dengan tip motif seperti retakan tanah gitu. Di sini juga ada speaker di tengah dengan moto dari Jetour yaitu Drive Your Future. Di tengah sini kita mendapatkan layar dengan besar 15, berapa inci gitu. Di sini juga kita mendapatkan instrumen cluster dengan besar 13 inci dan di sini kita mendapatkan 2 blower, habis itu 1 blower di masing kiri dan kanan. Dan satu hal yang gue senangin dari J30 ini, walaupun dia SUV boxy dari China, tapi dia masih menyediakan tombol. Di sini ada tombol pengaturan AC, tombol hazard, dan juga di bawah sini ada wireless charging, ada juga tempat untuk naruh HP dengan charging menggunakan kabel. Dan di sini seperti yang gue bilang, dia transmisi, dia 7 speed dan lihat nih logonya JT pakai logo Jetour Global. Dan gue seneng banget sama desainnya. Desainnya itu rugged, enak banget buat dipegang, satisfying banget. Dan kalau lagi off-road kalian juga bisa megang bagian sininya. Dan tengahnya kita juga mendapatkan berbagai pengaturan mode. Bisa kalian lihat layar, itu modenya ada Eco, ada normal, ada sport, ada snow, ada mud, ada sand, ada rock, ada Eco lagi. Dan memang entah kenapa animasinya tuh better dan lebih bagus dibandingkan kebanyakan mobil off-roader dari China. Kita mendapatkan 2 cup holder dan juga storage di sebelah sini dan bisa dibuka lagi ya. Nah, jadi kalian banyak banget storage-nya. Dan di bawah sini kita juga mendapatkan storage dengan beberapa port di sebelah sini. Untuk kursinya udah elektrik dan juga mendapatkan handle sini buat masuk. Dan di atasnya juga udah ada panoramic sunroof yang lega banget dan bisa dibuka dengan leluasa nih. Wow, jadi bukannya lega banget. Tidak seperti beberapa mobil yang kalau dibuka tuh atapnya nyangkut gitu. Nih, dia bisa ngebuka sampai ke belakang. Jadi ya, ini memang mobil off-roader tapi fitur kaya akan fitur. Dan gue penasaran gimana kalau mobil ini dibawa ke habitatnya. Tadi kan kita udah bawa jalan dan memang mobil ini adasnya pinter. Tapi gimana kalau di off-road gitu? Karena ini tujuan asli dari mobil ini adalah untuk dipakai off-road. Jadi kita coba over-nya. Let's go. Tentunya sekarang kita berada di balik setir dari Jetour T2 dan kita lagi berada di area Pagedangan off-road. Dan karena ini lagi hujan deras, habis hujan deras, jadinya kontur tanah itu sangat tidak bersahabat. Ini udah kayak bubur banget. Dan ya kita benar-benar harus hati-hati dalam mengoperasikan si Jetour T2 ini. Nah, so far waktu mengoperasikan si Jetour T2 ini, menurut gua secara tenaganya itu agak delay karena si J30 ini merupakan mobil dengan transmisi DCT.
Jadi memang kalau untuk tenaganya itu delay, apalagi dia bermesin 2000 cc turbo. Lalu untuk tenaganya memang tenaganya gede banget, tapi seperti ulasan dari teman saya Gopas tadi, itu tuh tenaganya datangnya delay. Nah, suspensi dari mobil ini tuh dia bukan karakter yang mentul-mentul seperti beberapa mobil off-road Chinese lainnya. Kalian tuh bisa ngerasain kontur jalanan dengan sangat baik. Nah, jadi distribusi power dari X-Mode ini, karena memang si J32 itu dilengkapi dengan 7+1 mode, yang dimana satu mode namanya X-Mode itu merupakan mode yang bakal menyesuaikan karakter berkendara kalian sesuai dengan kontur jalanan yang sedang kalian hadapi gitu. Dan sekarang kita waktu pakai X-Mode kita diarahkan ke mode mat karena memang jalannya sangat amat berlumpur. Jadi ya ini mode yang cocok untuk si J32 itu saat ini. Memang secara tenaga itu nggak ada masalah, secara kecanggihan fitur nggak ada masalah. Tapi memang gara-gara tenaganya yang delay, habis itu memang dia tidak menggunakan ban semestinya. Jadi gripnya di lumpur itu kita agak kurang kerasa ngegrip. Dan dari tadi itu kita tuh kayak kerasa crab walk gitu. Jadi kiri kanan gitu. Dan ya seperti yang kalian lihat di sini, gue jadi banyak harus counter steer. Ini mobil ini kalau untuk kayak off-road kayak gini, kalian nggak perlu takut karena tenaganya melimpah. Ya paling PR yang kalau kalian punya, kalau misalnya mau proper off-road ganti bannya aja sih. Nah, jadi memang untuk off-road mobil itu sangat amat tidak ada masalah. Ini proper banget buat off-road. Tapi memang saran dari gua sendiri, tolong bannya diganti untuk ban off-road karena memang kita menggunakan ban AT. Iya. Keren. Nah tuh guys, sekarang kita jalan pulang dan sini berarti kita nyobain jalanan BSD. Sebenarnya kalau untuk dibawa di jalan raya gitu, secara tenaganya tuh oke banget. Apalagi kalau udah tarikan atasnya. Memang kalau untuk tarikan bawaannya dia perlu waktu karena sekali lagi dia turbo. Tapi memang kalau untuk tarikan atasnya itu enak banget. Kelemahan dari mobil ini yaitu tarikan bawahnya itu bisa tercover oleh motor listrik. Nah jadi memang mobil itu gara-gara transmisi DCT juga, jadi dia agak kurang cocok dipakai macet-macetan karena kalian bakal ngerasa endut-endutan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya juga memang bukan bisa yang dibilang irit banget, apalagi ini mobil performa, mobil off-road, dia itu rata-ratanya di 1:10 sampai 1:9. Tapi itu udah angka yang cukup oke untuk sebuah mobil segede ini. Jadi memang ini bukan mobil yang sempurna, dia masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Tapi untuk semobil standar dia itu udah dilengkapi dengan bonnet holder, habis itu juga ada roof rail yang bisa kalian pasangin roof rack, dan juga dia ada footstep karena memang ini mobil itu lumayan tinggi. Mungkin begitu impresi keseluruhan, first impression gue mencobai si J32. Menurut gue ini mobil oke banget, dan gue saran kepada kalian untuk nyobain J-Tour secara langsung. Gue pengen terima kasih kepada J-Tour Indonesia karena telah memberikan kesempatan untuk mencoba J-Tour itu. Dan untuk kalian semua yang nonton sampai sini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan follow platform Lakas lainnya ada di Instagram, TikTok, website, dan sebagainya. Gue Revian undur diri, ride safe and get speed.